Baik, saudara, selamat pagi. Kesejahteraan rahmat mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Kali ini saya tidak, terasa tiba-tiba diundang untuk menyampaikan iur pikir pada acara latihan keterampilan manajemen bagi mahasiswa untuk program studi PGSD untuk calon-calon guru di sekolah dasar yang sangat luar biasa dan kawan-kawan dari pendidikan khusus. Dasar organisasi akan saya sampaikan tentunya dengan cara-cara yang saya miliki dengan santai, tenang, tetapi ya mampu untuk diikuti dan nanti kita akan berdiskusi. Saudara sekalian yang berbahagia, apa saja nanti yang akan saya sampaikan di dalam dasar-dasar organisasi, sebaiknya akan saya awali dengan semacam ini, saudara-saudaraku. Hmm, Sebentar. Oke. Eh, Dasar-dasar organisasi yang akan saya sampaikan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, ada pilar dalam organisasi. Dasar organisasi adalah sesuatu yang elementer yang harusnya sebuah pokok-pokok atau alasan berdirinya sebuah organisasi ini perlu diketahui oleh kita semua. Mengapa demikian? Karena dengan mengetahui dasar organisasi itu sendiri kita sudah memiliki kesadaran atau bewes kesadaran yang tinggi di dalam kita berorganisasi. Seperti halnya di kemahasiswaan atau di kampus kita kalau kita mengikuti organisasi kemahasiswaan. Ada adik mahasiswa yang budiman. Nah, ini gambar wadah. Ternyata organisasi itu tempat atau wadah perkumpulan atau sekelompok yang bekerja sama, kelompok manusia yang bekerja sama. Yang perlu ditekankan adalah perkumpulan di dalamnya ada kerjasama. Sehingga cooperation-nya harus innovation. Artinya bahwa kita bekerja sama, berkumpul, tiada makna, tiada value added atau nilai tambah, maka tidak pantas disebut organisasi. Tapi kalau melahirkan cooperation yang innovation, jadi pertemuan yang menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, itulah organisasi. Saudara-saudara yang berbahagia, dasar-dasar pembentukan organisasi itu antara lain adalah karena manusia itu adalah makhluk homo socius, ya, makhluk yang saling bekerja sama secara sosial. Dia tidak bisa dalam hidup yang serba kemandirian atau soliter, tetapi di dalamnya tentu ada relung-relung solider bekerja sama karena dia termasuk makhluk sosial. Mereka berorganisasi. Kemudian karena dia cenderung berkelompok, ya, manusia itu tidak berdiri sendiri. Sehingga mereka bekerja sama satu dengan yang lain, kemudian memikul beban yang sama. Sehingga semuanya dapat dirasakan sesuatu yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas. Saudara-saudara yang budiman, tentunya berorganisasi ada kepentingan bersama. Karena ide akan disamakan di situ ada kebersamaan dalam idealisasi ide, kemudian ada kesamaan hobi, mungkin ada kesamaan pikiran dalam arti ingin membentuk sesuatu yang lebih membahagiakan. Itulah kepentingan bersama yang akan diraih di dalam organisasi itu. Saudara-saudara peserta LKMM yang budiman, ada tujuan organisasi, goal yang akan dicapai dalam tujuan organisasi. Ini yang perlu dipahami kita semua. Pertama adalah keterbatasan individu, karena individu terbatas untuk mengerjakan sesuatu. Kerjasama, saling kebersamaan itu yang perlu dibangun di dalam organisasi. Sejatinya manusia itu adalah makhluk interdependensi, saling ketergantungan. Jadi tidak mungkin seorang yang hebat di dalam hair cutting, apa bisa memotong rambut dia potong sendiri, atau seorang dokter yang piawai mengoperasi bagian dalam tubuh tetapi dia ketika sakit akan operasi sendiri, tidak mungkin. Itulah keterbatasan individu dan organisasilah yang akan menyelesaikan. Ada suatu kata-kata together for better. Kebersamaan itu adalah efisien. Kebersamaan itu akan meringankan beban. Sekali lagi, together for better.
Saudara mahasiswa yang budiman, kemudian dalam organisasi itu ada beberapa orang yang memiliki kompetensi yang berbeda, memiliki suatu kemampuan yang luar biasa, yang berbeda-beda. Tentu ini akan di-device atau dibagi dalam kerja, sehingga mereka akan fokus dalam pekerjaannya yang menjadi passion dirinya. Itulah organisasi. Maka siapa yang piawai di sini, dia pantas duduk di sini, dia harus mengerjakan ini. Itulah organisasi. Di dalam organisasi ada mendefine pekerjaan atau disebut dengan pembagian kerja. Kemudian ada jenjang jabatan tentunya dalam organisasi. Ada top pimpinan yang mengatur organisasi itu. Kemudian ada yang bagaimana mengurusi bidang-bidang yang lainnya. Inilah jenjang jabatan yang tentunya organisasi yang akan dibentuk itu tentu akan memiliki semacam ini sehingga ada struktur organisasi yang bisa memberikan pembagian kerja dan tentunya juga akan bisa bertanggung jawab dalam sisi-sisi yang dipikirkan oleh setiap orang dalam organisasi. Kemudian perlu diketahui oleh saudara-saudara bahwa berorganisasi itu adalah multi benefits, artinya bahwa ada keuntungan bersama yang akan kita raih. Dengan berorganisasi itu kita akan terjadi share of values. Apa itu? Ya kita akan berbagi nilai-nilai. Share of technology. Apa itu kita berbagi kemampuan teknologi? Share of suatu misal skills bisa kita berbagi itu. Kemudian ada keuntungan besar yang lainnya, saling bertanggung jawab disebut dengan mutual responsibility. Kemudian saling pengertian, mutual understand dan sebagainya. Itulah yang dikembangkan sebagai keuntungan bersama di dalam kita mengarungi kerjasama di dalam organisasi. Kemudian juga adanya rewarding kepada seorang orang yang tentu berbakti kepada organisasi akan mendapatkan penghargaan. Mungkin dalam bentuk verbal, mungkin dalam bentuk suatu inatura, mungkin dalam bentuk ya insentif dan sebagainya. Itulah yang membuat organisasi itu bergerak karena organisasi selalu memberikan suatu reward system atau penghargaan kepada siapa-siapa yang berprestasi. Saudara yang berbahagia, kekuasaan dan pengawasan. Di dalam organisasi tentu ada authority, siapa yang bertanggung jawab, punya kekuasaan yang membagi pekerjaan, kemudian siapa yang menyelesaikan. Tetapi dalam organisasi diperlukan juga sebuah pengawasan. Tanpa pengawasan, tanpa monitoring, pekerjaan itu akan tidak sampai kepada sasaran utamanya. Saudara mahasiswa yang saya hormati, rekan-rekan PGSD yang kelak akan menjadi guru yang budiman, serta rekan-rekan PKH yang hatinya dan relung pikirannya akan membantu sesamanya yang dalam keterbatasan. Kekuasaan dan pengawasan akan menjadi nilai di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan secara cepat. Saudara-saudara, unsur organisasi. Hari ini kita akan ketahui apa saja unsur organisasi. Ini saya ambil dari beberapa tulisan seorang orang yang sangat piawai dalam organisasi. Akan tetapi masih bisa dikembangkan saudara-saudara untuk mencari di Google Search atau pengetahuan yang lain sehingga Anda akan mendapatkan fully knowledge, yaitu pengetahuan yang sangat luar biasa sehingga Anda menjadi seorang yang completely knowledge. Saudara, ada manusia, manusia yang bekerja sama. Dan manusia itu adalah insan yang sangat unik sekali, yang mempunyai pikiran dan mempunyai suatu harapan yang bisa bekerja sama. Tetapi juga ada personality traits. Apa itu personality trait? Yaitu ciri dari manusia itu sendiri dan ciri dari seorang orang itu. Di organisasi lah mereka bertemu, saling belajar, akhirnya bisa menyesuaikan diri karena kristalisasi masing-masing. Kemudian ada mental organisasi, yaitu sebagai budaya yang harus dikembangkan dalam organisasi. Upamanya budaya saling menghormati, saling kerjasama, saling berbagi dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan mental organisasi yang di dalamnya ada kerjasama. Kemudian adalah mencapai tujuan bersama. Berarti kita saling beriur pikir, iur tenaga, keikhlasan, dan kesantunan. Kemudian ada peralatan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Juga lingkungan yang mempengaruhi kita untuk saling melihat, saling berintrospeksi. Kemudian lingkungan alam juga membantu kita untuk percepatan organisasi. Ini ada unsur juga dalam organisasi. Kemudian kekayaan alam
mungkin juga akan bisa digunakan sebagai unsur organisasi karena kekayaan alam akan memberikan supporting kepada sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian kunci organisasi. Ada beberapa hal, antara lain ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara, yakni adalah partisipasi. Orang harus dituntut memiliki partisipasi. Orang harus memberikan sesuatu terbaiknya kepada organisasi. Kemudian secara ikhlas, sincerely, sukarela. Kemudian ada responsibility dan tanggung jawab. Itulah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara akan uh, lebih mengetahui kembali bagaimana kita berorganisasi itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya sampaikan selamat bekerja dan menggali dasar-dasar organisasi dari berbagai versi. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.